Miss, aku kan punya saudara di Hong Kong. Terus dia finishnya tanggal 2 bulan 8 kemarin, Miss. Tapi dia minta pulang, nggak ini katanya. Pokoknya intinya majikannya mengulur-ngulur gitu loh, Miss. Terus hari ini itu katanya visanya sudah terakhir, Miss. Hari ini izin tinggalnya. Terus? Tapi majikan tetap nggak mau ngasih tiket, Miss. Sama gajinya 1 bulan 14 hari itu belum dikasih, Miss. Lah kamu itu apanya? Gimana cara minta? Lah kamu apanya? Saya saudaranya, Miss. Kalau kamu bukan yang bersangkutan, Taiwan. kalau kamu bukan yang bersangkutan, saya nggak boleh ikut campur. Tapi anaknya saya hubungi lagi sudah nggak bisa, Miss. Dia cuma nangis-nangis terus dari tadi. Ya kalau dia butuh solusi, dia akan cari solusi, sayang. Suruh datang dia ke kantorku loh. Kalau memang dia butuh solusi. Terus kalau dia nggak bisa keluar dari Hong Kong, risikonya apa, Miss? Karena nggak akan ada majikan yang membiarkan dia jadi anak overstay di sini, nak. Kalau dia butuh, dia suruh nyari saya aja, datang ke kantor. Kan saya ada di Hong Kong saat ini. Oh gitu ya, Miss. Tapi tadi katanya nggak bisa keluar tanpa seizin majikan. Terus majikannya terus ngurung diri di kamar, diketok-ketok pintunya juga nggak dibuka, Miss. Kan dia belum 2 tahun tau di sini, di Hong Kong. Sudah, Miss. Sudah finish kontrak 2 tahunnya udah tanggal 2 bulan 8. Ya iya, kan 2 tahun ini toh. Kan kamu bisa nyuruh dia telepon PT. Iya. Kan dia masih ada hubungan sama PT. Sama PT ya, Miss? Iya. Terus itu agentnya kayak lepas. Agentnya juga kok nggak bantu, Miss. Makanya, karena kan saya tidak berbicara dengan langsung. Karena banyak hal yang saya tanyakan. Karena kadang-kadang dari sumber sama dari teman itu beda. Dari saudara itu beda. Beda, iya. Betul. Makanya saya nggak bisa ngomong apa-apa kalau bukan dia sendiri yang cari saya. Oh iya, soalnya takutnya itu, Miss, dia tuh orangnya kan masih pemula, masih belum kalau apa itu wawasannya belum paham gitu loh, Miss. Iya, tetapi jika orang bingung dia akan cari jalan. Makanya aku bilang sama dia, kalau dia memang butuh bantuan cari saya. Saya sekarang ada di Hong Kong. Oh baik, Miss, saya suruh telepon Miss Yuni langsung ya. Oke, siap. Ya, makasih, Miss. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Karena memang pada faktanya teman-teman itu tidak tahu kejadian aslinya. Kalian tuh cuma mendengarkan dari dia saja. Kalian tidak tahu apa yang terjadi. Makanya saya selalu bilang kalau yang ngobrol itu temannya atau saudaranya, saya nggak ikut campur. Karena kadang-kadang pada faktanya itu sangat berbeda sekali ya teman-teman ya. Jadi saya tidak bisa memberikan saran ataupun apapun jika bukan yang bersangkutan. Nyampe di sini paham kan? Kalau enggak kalian nanti bingung, saya juga lebih bingung lagi. Solusinya nggak cocok nanti. Dan kebetulan baju saya merah putih ya, bagus nggak sih? Ini produk Indonesia loh. Ini produk Indonesia, saya belinya saat ada di Indonesia. Ini baju saya merah ini. Baju saya merah ini punyanya Indonesia loh ini. Bukan punyanya Hong Kong, ini baju dari Indonesia. Celana juga dari Indonesia. Jadi produk Indonesia kayak enak banget gitu bajunya. Bener gak sih? Jadi produk Indonesia itu sebenarnya bagus sekali ya teman-teman ya. Tapi mungkin promosinya yang kurang ya. Bener, promosinya kurang. Bagus loh. Baju-baju Indonesia itu bagus, simple, adem gitu loh dipakai. Tetapi atau promosinya yang kurang ya. Ini model-modelnya biasa saja tapi enak banget dipakai gitu loh. Dan kayak mahal banget gitu loh. Kayak mahal banget, bener gak sih? Yes. Produk Indonesia sebenarnya bagus, tapi karena mungkin promonya dari pemerintah juga kurang, atau memang banyak sekali yang terjadi di Indonesia yang kita tidak pahami ya teman-teman ya. Produk Indonesia itu bisa bersaing di luar negeri. Tetapi anehnya no comment. Indonesia sangat indah secara pribadi menurut pendapat saya ya. Tapi kenapa sih banyak kebijakan-kebijakan yang ternyata itu bercanda?
dengan adanya PPATK sebenarnya bank ditutup itu sudah lama. Bukan hanya di Indonesia saja, itu di semua negara, termasuk bank saya yang ada di Makau, itu ada cuman 10.000 saja di dorman juga. Dan itu bukanya juga mudah gitu loh. Tidak dipersulit. Tetapi kenapa kemarin Miss Yuni bahasnya secara heboh? Ya karena ada 30 juta nomor rekening yang sebenarnya nggak dorman. Nomor rekening itu masih ada, masih hidup, masih berjalan. Jadi kalau yang dorman, yang tidak dipakai itu wajar. Tetapi kenapa sih banyak sekali nomor rekening yang posisinya masih aktif dimatiin? Tadi saya ketemu salah satu staf BRI, teman-teman. Dan mungkin kita akan berbicara juga dengan BRI bagaimana dan seperti apa kelanjutannya dengan PPATK. Jadi tentang banyak sekali Indonesia itu gebrakan-gebrakan terbarunya itu apa ya? Saya nggak paham deh. PPATK, terus habis itu tanah mau disita, tapi ternyata bercanda. Pak Menterinya ngomong guyonan. Jadi banyak sekali menteri-menteri yang memberikan statement itu guyonan. Sementara kita sebagai rakyat, kok katain joget Pak? Kok ate guyon? Gawe mangan aja nggak ada. Jadi saya nggak tahu nih seperti apa dan bagaimana, kenapa pemerintah kita itu suka ngajak guyon, ngeprank. Terus yang apa itu film yang all in one itu juga guyonan. Dan ID pakai nick itu yang katanya semua pembayaran itu bisa dikoreksi oleh bank, itu juga ternyata guyonan. Banyak sekali ya yang guyonan-guyonan, gebrakan-gebrakan Indonesia itu sangat luar biasa sekali. Nggak iso apa ya, kalau membuat rakyatnya khawatir tuh kayak gimana gitu ya. Terus tiba-tiba ada solusi, sudahlah Indonesia aku. Saya masih ingat banget dikritikin oleh beberapa orang yang tidak suka dengan cara saya penyampaian saya tentang PPATK ataupun dengan perampasan aset. Mereka itu disuruh sidang rampas asetnya koruptor. Oh ya, dia rampas kok rakyat kecil gitu. Ya jelas tanah belum dipakai Pak. Orangnya masih babu Pak. Masih babu mau dirampas lagi. Susah-susah cari uang ternyata dirampas. Nggak tahu lah. Pajak PBB-nya naik berapa persen, nantang lagi pejabatnya. Giliran di rame-rame mereka bilangnya seperti ini seperti itu, kan nggak lucu gitu. Saya nggak tahu lah. Dengan paspor yang di staples nggak boleh. Emangnya kita yang nyetaples? Ada-ada aja gebrakannya pokoknya. Jadi karena itu hati-hati ya teman-teman ya, paspor-paspor kalian yang sudah kejadian di staples ya udah nggak apa-apa. Tetapi yang belum di staples ataupun belum apa itu bilang sama pemerintah Indonesia, siapa sih yang ingin nyetaples? Emangnya kita berhak nyetaples paspor? Wong ada dek paspor kewedena. Iya pernah. Jadi kebijakan-kebijakan itu membuat memang jujur ngeluh sih, nggak paham juga. Ya bener nggak sih? Mungkin itu aja ya teman-teman ya, karena kebetulan hari ini adalah hari Minggu, teman-teman banyak yang ngumpul di sini dan nggak mungkin dong saya di sini ngoceh-ngoceh mana sing lia-liane tak tinggal. Jadi untuk hari ini itu aja. Kurang lebihnya saya minta maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Terima kasih dan I love you. Sampai ketemu lagi nanti ya teman-teman. Bye-bye.